Kalian pernah nggak sih ngerasa bingung kenapa harga kripto bisa ikut goyang cuman gara-gara kata inflasi mulai rame dibahas? Misalnya gini nih, di berita ekonomi lagi rame soal harga barang naik, daya beli turun, bank sentral mulai gerak, and tiba-tiba market kripto juga ikut tegang. Nah, buat banyak orang, ini sometimes bikin bingung. Karena yang ada di kepala mereka, itu tuh kayak bukannya kripto tuh punya dunia sendiri. Kenapa inflasi bisa ikut ngaruh? Masalahnya memang di situ. Banyak orang masuk ke kripto cuman lihat chart naik turun, tapi belum paham kalau harga kripto itu juga dipengaruhi kondisi ekonomi besar. Jadi pas inflasi naik, mereka panik. Pas market turun, mereka bingung. Pas harga rebound atau mantul, mereka telat paham kenapa itu bisa kejadian. Padahal, kalau kalian ngerti hubungan inflasi, jumlah uang beredar, dan pergerakan harga kripto, kalian bakal jauh lebih tenang ketika baca market. Dan kalian juga jadi nggak gampang kaget dan nggak asal ikut-ikutan. Sekarang kita move ke fakta. Kita coba bedah pelan-pelan. Inflasi itu sederhananya adalah kondisi ketika harga barang dan jasa naik secara umum dalam jangka waktu tertentu. Efeknya ya nilai uang menurun karena daya belinya melemah. Jadi uang dengan nominal yang sama itu bisa ngebeli barang yang jauh lebih sedikit. Nah, inflasi bisa muncul karena banyak hal. Bisa karena permintaan berlebihan, biaya produksi naik, atau kebijakan moneter yang longgar seperti percetakan uang secara masif. Dalam sistem ekonomi tradisional, inflasi biasanya dikendalikan bank sentral lewat kebijakan suku bunga dan pengaturan jumlah uang yang beredar. Nah, ketika inflasi lagi tinggi, suku bunga biasanya dinaikkan juga tuh untuk menahan laju konsumsi dan investasi. Tapi dampaknya apa? Dampaknya likuiditas di pasar itu bisa berkurang, dan ini bisa kasih tekanan ke aset investasi yang cukup beresiko, termasuk aset kripto. Nah, disinilah kita akan masuk ke pembahasan kripto. Bitcoin dari awal diciptakan sebagai alternatif dari sistem keuangan terpusat dengan pasokan terbatas maksimal 21 juta BTC. Bitcoin sering dilihat sebagai penyimpanan nilai atau emas digital. Makanya saat inflasi naik, banyak orang tuh mulai bertanya, apakah kripto bisa jadi pelindung nilai? Jawabannya nggak sesimpel iya atau enggak, bukan hitam dan putih sebenarnya. Kalau kita cek dari data historis yang ditampilkan di artikel ini, ada pola menarik. Ketika M2 global meningkat, harga Bitcoin cenderung naik. Tapi ketika M2 menyusut, Bitcoin juga bisa melemah. Biar gampang, M2 itu ibaratnya ukuran jumlah uang yang beredar di ekonomi global. Isinya bukan cuma uang tunai dan rekening giro, tapi juga tabungan, deposito jangka pendek, dan instrumen pasar uang tertentu. Kalau M2 meningkat atau M2 supply meningkat, artinya uang beredar makin banyak, likuiditas lebih longgar, dan dari data yang ditunjukkan, saat M2 global naik tajam, terutama sekitar di tahun 2020 sampai 2021, harga Bitcoin juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Sebaliknya, setelah M2 mencapai puncak di akhir 2021 kemarin dan pertumbuhannya melambat, harga Bitcoin juga masuk fase konsolidasi bahkan koreksi. Ini tuh sebenarnya nunjukin kalau hubungan antara inflasi, likuiditas, dan harga kripto itu nyata, walaupun sebenarnya nggak selalu bergerak 1:1. Jadi ya kalau disimpulin, sebenarnya kripto memang bisa dilihat sebagai aset alternatif saat orang cari lindung nilai terhadap pelemahan fiat, tapi pergerakan harganya tetap sangat dipengaruhi oleh likuiditas global. Jadi ya sebenarnya bukan cuma soal inflasi tinggi sama dengan kripto pasti naik, bukan, nggak sesederhana itu. Mungkin pertanyaannya, kalau kita lagi ada di lingkungan inflasi tinggi, kita tuh sebenarnya harus ngapain? Yang pertama, jangan lihat kripto cuma dari sisi hype. Kalian juga harus lihat kondisi makro. Pantau inflasi global, pantau M2, dan pahami bahwa jumlah uang beredar bisa ngaruh ke minat pasar terhadap aset kripto. Yang kedua, jangan taruh semua ekspektasi kalian ke satu aset. Kalian juga perlu yang namanya diversifikasi. Jadi kalian bisa kombinasikan tuh antara kripto, stablecoin, dan aset tradisional supaya portofolio kalian nggak terlalu berat di satu sisi. Yang ketiga, manfaatkan stablecoin sebagai tempat simpan nilai sementara. Jadi ketika market lagi penuh tekanan atau kalian ngerasa situasi belum jelas, kalian tuh tetap punya uang buat atur posisi dengan lebih tenang. Yang keempat, jangan cuman andelin feeling. Ini kesalahan banyak nih. Kalian harus gunakan analisis teknikal dan fundamental. Karena di market kayak gini, keputusan yang tenang itu biasanya datang dari pemahaman, bukan dari panik atau pakai feeling. Jadi sebenarnya intinya ya inflasi memang punya pengaruh ke harga kripto, tapi jalurnya lewat likuiditas, kebijakan moneter, dan sentimen investor. Jadi kalau kalian mau lebih siap baca market, jangan cuma lihat chart, lihat juga kondisi ekonomi besarnya atau makroekonominya. Karena makin kalian paham hubungan antara inflasi dan pergerakan kripto, makin kecil juga kemungkinan kalian untuk salah ketika kalian baca situasi. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, kita bisa lanjut bedah topik makro lain yang juga ngaruh ke kripto dengan bahasa yang tetap santai dan gampang kita pahami kayak orang lagi nongkrong. Disclaimer, konten ini untuk edukasi dan bukan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto apapun. Jangan lupa untuk mulai perjalanan investasi kalian di toko kripto. Gue Red Agil. See you in the next video. Bye-bye.